Mengapa keputusan 2 detik bisa lebih akurat daripada berpikir berjam-jam? Pernahkah kamu bertemu seseorang dan dalam beberapa detik langsung merasa orang ini bisa dipercaya? Atau mungkin sebaliknya, orang beberapa saat berbicara tetapi ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman. Yang menarik, seringkali perasaan pertama itu ternyata benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin otak kita mampu mengambil keputusan secepat itu? Bukankah selama ini kita diajarkan bahwa keputusan terbaik harus dipikirkan lama, dianalisis, lalu dipertimbangkan dari berbagai sisi? Ternyata tidak selalu demikian. Dalam buku Blink, Malcolm Gladwell mengajak kita memahami bahwa di balik keputusan yang tampak spontan, sebenarnya ada proses mental yang sangat kompleks. Otak kita mampu mengenali pola dalam hitungan detik berdasarkan pengalaman yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Namun, buku ini juga mengingatkan bahwa intuisi bukanlah sesuatu yang selalu benar. Ada saat-saat ketika intuisi menjadi kekuatan terbesar kita, tetapi ada juga situasi ketika intuisi justru menyesatkan. Di video ini kita akan membahas gagasan utama buku Blink, contoh-contoh menarik yang digunakan Malcolm Gladwell, kritik terhadap idenya, dan pelajaran apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai akhir. Siapakah Malcolm Gladwell? Sebelum masuk ke isi buku, mari kita kenalan dulu dengan penulisnya. Malcolm Gladwell adalah seorang jurnalis sekaligus penulis yang terkenal karena kemampuannya menjelaskan konsep psikologi dan ilmu sosial melalui cerita-cerita yang mudah dipahami. Ia tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menghubungkannya dengan kisah nyata, penelitian ilmiah, hingga pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Buku-bukunya seperti The Tipping Point, Outlier, dan David and Goliath menjadi bestseller internasional karena berhasil membuat topik yang rumit terasa sederhana. Dalam Blink, Gladwell mengangkat satu pertanyaan sederhana. Mengapa sebagian keputusan terbaik justru dibuat dalam hitungan detik? Selama ini kita percaya bahwa semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin baik keputusan yang akan diambil. Tetapi Malcolm Gladwell menunjukkan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam banyak situasi, otak manusia mampu mengenali pola hanya dari sedikit informasi. Misalnya, seorang dokter berpengalaman seringkali bisa mengenali kondisi pasien hanya dari cara berjalan atau ekspresi wajahnya. Seorang pelatih olahraga dapat mengetahui apakah seorang atlet sedang kehilangan kepercayaan diri hanya dari bahasa tubuhnya. Seorang guru bisa merasakan bahwa seorang murid sedang mengalami masalah bahkan sebelum murid itu bercerita. Apakah mereka memiliki kemampuan supranatural? Tidak. Mereka memiliki pengalaman yang sangat panjang sehingga otak mereka belajar mengenali pola tanpa harus berpikir secara sadar. Inilah yang menjadi inti dari buku Blink. Namun buku ini juga memberikan peringatan. Tidak semua keputusan cepat itu benar. Jika pengalaman kita minim, intuisi kita juga akan lemah. Sebaliknya, semakin sering kita belajar, mencoba, mengalami sesuatu, semakin tajam pula intuisi kita. Dengan kata lain, intuisi bukanlah bakat. Intuisi adalah hasil dari latihan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika kamu membaca buku ini, kamu pasti akan mulai menyadari bahwa berpikir secara cepat bukan berarti berpikir asal-asalan. Yang menentukan kualitas keputusan bukan hanya lamanya waktu berpikir, tetapi juga kualitas pengalaman yang kita miliki. Mungkin itu adalah mengapa seorang ahli seringkali mampu mengambil keputusan lebih cepat dibandingkan orang biasa. Bukan karena mereka gegabah, tetapi karena mereka telah melihat pola yang sama berkali-kali. Dan ketika pola itu muncul lagi, otak mereka langsung mengenalinya. Nah, sekarang apa yang dapat kita maknai dari buku Blink? Menurut saya, buku ini bukan mengajarkan kita untuk selalu mengikuti insting atau mengambil keputusan secara terburu-buru. Sebaliknya, Malcolm Gladwell ingin menunjukkan bahwa intuisi yang baik lahir dari pengalaman, pembelajaran, dan kemampuan mengenali pola yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam situasi tertentu, keputusan cepat bisa menjadi keputusan terbaik, terutama jika kita memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa intuisi bisa dipengaruhi oleh prasangka, emosi, atau bias yang tidak kita sadari. Karena itu, pelajaran terbesar dari Blink adalah memahami kapan kita perlu mempercayai intuisi dan kapan kita harus berhenti sejenak untuk berpikir lebih dalam. Kebijaksanaan bukan hanya soal berpikir cepat atau lambat, tetapi mengetahui kapan masing-masing cara berpikir itu digunakan. Pada akhirnya, kualitas keputusan kita tidak ditentukan oleh seberapa lama kita berpikir, melainkan oleh kualitas, pengalaman, pengetahuan, dan karakter yang kita bangun setiap hari. Semakin kita belajar, semakin banyak pengalaman yang kita kumpulkan.
maka semakin tajam pula intuisi kita. Itulah mengapa BIM bukan sekedar buku tentang pengambilan keputusan, melainkan buku yang mengajarkan kita untuk lebih mengenal cara kerja pikiran kita sendiri. Jika ada satu kalimat yang bisa merangkum seluruh isi buku ini, intuisi yang baik bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari pengalaman yang terus dilatih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan review buku inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.